Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur pencabangan dari 3 struktur dasar algoritma. Kita akan mulai pada slide yang pertama sebagai ilustrasi. Pasti kalian pernah melihat gambar-gambar ini. Misalnya ada di mall ataupun di hotel ataupun di tempat lain ada toilet. Kalau pria itu dipisahkan toiletnya dengan wanita ya. Ini ilustrasi dari pencabangan. Kalau kondisi kita adalah seorang pria, ya, berarti aksinya kita harus mengarah ke kiri ya, belok ke kiri. Kalau kondisinya adalah wanita, maka kita harus belok ke kanan. Ini ilustrasi pencabangan. Jadi hanya ada 2 di sini, hanya pria atau wanita. Ya, di luar itu berarti itu tidak masuk dalam kategori. Ya. Ilustrasi kedua, ya, ilustrasi kedua yang ini. Ada tulisan selain karyawan dilarang masuk, selain petugas dilarang masuk. Artinya apa? Artinya kalau kondisi kita bukan karyawan dan bukan juga petugas, berarti kita tidak boleh masuk ke ruang itu. Kalau kondisi kita petugas, berarti kita boleh masuk. Atau kondisi kita itu karyawan, berarti kita juga boleh masuk. Jadi dari ilustrasi ini ada 2 hal, yaitu kondisi dan aksinya. Ya. Nah, gambar ketiga ini gambar tes untuk masuk ke kepolisian. Ya. Salah satu yang menjadi syarat itu adalah tinggi badan. Nah, ini juga kondisi. Nah, misalnya kondisi tinggi badannya itu memenuhi, berarti dia bisa terus melanjutkan tesnya, tes yang lain. Tapi kalau kondisi tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan, berarti dia tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Nah, ini ilustrasi tentang pencabangan. Ya, hanya ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tadi kondisi, ya. Kemudian yang kedua adalah aksi. Kita lihat berikutnya, kita masuk ke strukturnya cabangan. Jadi ada 2 struktur pencabangan yang dasar. Yang pertama if kondisi dan aksi. Apa artinya? Artinya jika kondisinya benar, maka jalankan aksinya. Sekali lagi, jika kondisinya benar, maka jalankan aksinya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kondisinya salah? Kalau kondisinya salah, maka aksinya tidak dilakukan atau tidak dijalankan. Jadi di sini kondisi itu hanya ada 2 value atau ada 2 nilai, benar atau salah, true atau false. Ya, tidak ada kondisi itu misalnya sedikit benar atau kurang benar, hampir salah, itu tidak ada. Kondisi itu hanya ada 2, yaitu benar atau salah. Ya. Nah, kemudian struktur pencabangan yang kedua itu if kondisi dan aksi 1, else aksi 2. Artinya jika kondisinya benar atau true, maka yang dijalankan adalah aksi 1. Jika tidak, maksud jika tidak ini adalah jika kondisinya salah. Kalau kondisinya salah, ya, maka jalankan aksi 2. Nah, lihat perbedaan antara struktur yang pertama dan struktur kedua. Struktur pertama itu
Kalau benar aksinya dilakukan atau dijalankan, kalau salah berarti dia tidak melakukan apa-apa. Ya, sekali lagi, kalau benar dia melakukan aksi, kalau salah dia tidak melakukan apa-apa. Kalau struktur yang kedua ada else di situ. Kalau kondisinya benar maka dia harus melakukan aksi 1. Kalau salah dia harus melakukan aksi 2. Nah, ini struktur dasar ya, dari pencabangan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang kondisi dulu. Kondisi itu merupakan keadaan yang belum pasti. Ya, sekali lagi, kondisi itu merupakan keadaan yang belum pasti. Seperti tadi ya, mau masuk toilet belum pasti dia ke kiri atau ke kanan. Kalau kondisinya pria berarti dia ke kiri. Kalau kondisinya dia wanita berarti dia ke kanan. Jadi keadaannya itu belum pasti. Nah, kondisi merupakan keadaan belum pasti yang dapat bernilai true atau false, benar atau salah. Jadi belum pasti dia betul atau salah. Ini yang dimaksud kondisi dalam konteks struktur pencabangan. Misalnya, hari ini hari Rabu. Ini adalah kondisi, ya. Hari ini hari Rabu itu belum pasti. Tergantung kalau benar yang untuk hari ini pertanyaannya pernyataan ini disebutkan pada hari ini berarti kondisinya salah karena hari ini hari Senin ya. Kalau misalnya lusa itu hari pernyataan ini disebutkan hari ini hari Rabu berarti kondisinya benar ya. Jadi kondisi ini belum tentu pasti. Misalnya lagi umur Ahmad 20 tahun. Ya, ini kondisi ini umur Ahmad 20 tahun itu bisa benar, bisa salah, ya. Umur Ahmad 20 tahun, tergantung Ahmad yang mana, ya. Nah, jadi kondisi itu keadaannya belum pasti. Unyil suka bermain gitar. Ya. Nah, ini juga belum pasti apakah Unyil itu suka atau tidak bermain gitar. Lanjut, X sama dengan 80. Ini adalah suatu kondisi. Kondisinya X sama dengan 80. Tapi apakah benar X sama dengan 80? Itu tergantung keadaannya. Bisa benar, bisa salah. Ya. Y lebih dari 20. Ini sama. Ya. Bisa benar, bisa salah. Hari ini hari Rabu dan tanggal hari ini adalah 11. Nah, ini apakah bisa benar? Bisa. Bisa saja ada suatu hari dan tanggalnya itu tanggal 11, berarti benar. Tapi kalau dia harinya misalnya hari Senin walaupun tanggal 11, kondisinya salah. Atau misalnya kondisinya itu hari Rabu tapi tanggalnya bukan tanggal 11, berarti kondisinya juga salah. Jadi hanya ada dua nilai, benar atau salah. Umur Ahmad 20 tahun dan dia belum kawin. Kondisi ini bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau ada seorang yang bernama Ahmad umurnya 20 tahun dan dia belum kawin, berarti benar. Tapi kalau umurnya tidak 20 tahun, misalnya dia belum kawin tapi umurnya baru 18, berarti kondisinya salah. Atau ya, misalnya ada seorang bernama Ahmad umurnya 20 tahun tapi dia sudah kawin, berarti kondisinya juga salah. Unyil suka bermain gitar dan biola. Ya. Ini berarti kalau ada orang bernama Unyil, dia suka bermain gitar dan juga dia suka bermain biola, berarti benar kondisinya. Tapi kalau dia cuma suka bermain gitar tapi tidak suka bermain biola, berarti salah. Atau misalnya dia suka bermain biola, tidak suka main gitar, berarti kondisinya juga salah. X sama dengan 80 atau X lebih dari 90. Ini kondisinya bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi misalnya nilai X-nya misalnya 80. Berarti kondisinya benar. Ya, walaupun dia tidak lebih dari 90, tapi di sini ada kata atau. Ya, atau itu berarti dia
cukup memenuhi salah satu atau keduanya. Atau sekarang misalnya X-nya sama dengan 100, kondisi ini juga benar. Karena walaupun tidak sama dengan 80, tapi dia lebih dari 90. Tapi kalau misalnya X-nya sama dengan 1, dia tidak sama dengan 80, dan dia juga tidak lebih dari 90. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka kondisinya salah. Kemudian ini banyak sekali ya contoh-contoh yang lain. Ya, yang intinya adalah kondisi itu keadaannya belum pasti, bisa benar, bisa salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam kondisi ini ada satu hal yang perlu diketahui juga. Saya kira operasi logika dasar ini sudah pernah didapatkan di sekolah menengah, saya kira. Ini saya bahas sepintas saja. Untuk operasi logika dasar itu cukup banyak, tapi yang untuk di pemrograman itu yang paling banyak digunakan ini hanya ada 3, not, and, dan or. Not itu tinggal dibalik. Kalau benar ada notasi not, berarti dia menjadi salah. Kalau salah, dia menjadi benar. Ya. Contoh, misalnya saya sedang berada di rumah. Kalau ditambah not, maka kondisi saya sedang berada di rumah itu kalau benar akan menjadi salah, kalau salah akan menjadi benar. Itu saja. Ya. Kemudian yang kedua n. N ini ya dalam bahasa Indonesianya dan, ya. Itu dia hanya bisa benar kalau kedua kondisinya benar. Ya. Jadi sekali lagi dia bisa benar nilainya kalau dua-duanya benar. Kalau salah satu salah, apalagi dua-duanya salah, maka kondisinya menjadi salah. Untuk or ini kondisinya itu akan salah kalau dua-duanya salah. Kalau salah satu saja benar, berarti dia akan menghasilkan nilai yang benar, apalagi kalau dua-duanya benar. Ya. Ini untuk operasi logika dasar, karena ini akan kita pakai untuk pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Kita kembali ke struktur pencabangan, ya. Jadi kondisi tadi hanya bisa benar atau salah, kemudian kita bisa melakukan aksi. Ada 2 jenis struktur, if then dan if then else. Nah, contoh misalnya, jika hari ini hari Rabu, maka besok hari Kamis. Ya. Jadi jika kondisinya itu hari Rabu, maka besok itu hari Kamis. Jadi kalau hari ini memang benar Rabu, maka besok akan hari Kamis. Tapi ya, kalau hari ini bukan hari Rabu, artinya kondisinya salah, maka besok hari Kamis itu tidak dilakukan. Berarti besok artinya bukan hari Kamis. Ya, bisa Selasa, bisa Minggu, bisa Jumat, tergantung dari kondisinya. Nah, dalam bentuk matematis, contohnya, if X lebih dari 100, ya, then Y sama dengan X. Nah, di sini perhatikan, walaupun pembacaannya bisa sama dengan, tapi di sini lihat bedanya. Yang merah itu kondisi, yang biru itu adalah aksi. If X sama dengan 100 itu kondisi. Artinya bukan nilai X-nya menjadi 100, tapi dilihat kondisinya. Betul tidak X itu sama dengan 100? Nah, itu artinya kondisi. Jadi X sama dengan 100 itu bisa bernilai benar atau salah. Nah, dan Y sama dengan X, atau bisa disebut nilai X dimasukkan ke Y, atau nilai Y menjadi sama dengan nilai X. Nah, lihat ini ya, di dalam algoritma kemarin sudah kita pelajari untuk menentukan
lambang nilai X dimasukkan ke Y, ini menggunakan panah ke kiri ya. Jadi nilai X dimasukkan ke Y. Nah, lihat di sini perbedaan antara kondisi dan aksi. Kondisi itu melihat benar atau tidak ya. Tapi kalau aksi itu adalah suatu yang dikerjakan ya. Jadi nilai Y-nya, kalau X-nya betul sama dengan 100, maka Y-nya akan menjadi nilai X. Artinya Y-nya sama dengan 100. Kalau X-nya misalnya tidak 100, 99 makanya misalnya, maka nilai Y-nya itu tergantung dari nilai Y yang sebelumnya. Nah, untuk yang kondisi yang kedua ya, kondisi kedua di sini, if kondisi dan aksi 1 else aksi 2. Nah, artinya jika kondisinya benar maka kerjakan aksi 1, kalau tidak kerjakan aksi 2. Misal, jika keadaan normal maka kuliah dilakukan di kampus. Jika tidak, nah, artinya keadaannya tidak normal, berarti kondisinya salah. Maka kuliah dilakukan di rumah. Nah, ini bedanya antara struktur yang pertama dengan yang kedua. Struktur pertama tadi, kalau kondisinya salah, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, misalnya di bawah, if X sama dengan 100, then Y sama dengan X. Else, X sama dengan Y. Artinya kalau X-nya sama dengan 100, maka Y-nya sama dengan X. Kalau tidak, artinya kalau salah, kalau X-nya bukan 100, maka X-nya yang sama dengan Y. Ya. Nah, ini dasarnya dulu ya, supaya bisa mengerti untuk pelajaran atau materi yang selanjutnya. Jadi ini adalah struktur dasar dari struktur pencabangan. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya gambarkan dengan dua deskripsi algoritma. Yang pertama dengan pseudocode, lalu sebelah kanan dengan flowchart. Ya. Dalam pseudocode misalnya ada read X, kita meminta input dari user. Kemudian if X lebih dari 3, maka X-nya ditambah 1. Nah, ini struktur yang pertama. Ya. Nah, kalau kita lihat di flowchart, ini saya kira ini lebih jelas. Kalau nilai X-nya lebih dari 3, misalnya nilai X-nya dimasukkan user itu nilainya 4. Misalnya 4. Maka 4 lebih dari 3, jadi 4 lebih dari 3. 4 lebih dari 3 ini benar. Jadi dia true. Ya. Nah, kalau dia true, maka dia harus menjalankan kondisi ya, yang bukan kondisi, dia harus menjalankan aksi yang sudah ditentukan. Aksinya adalah X sama dengan X plus 1. Jadi jika ya, apakah X-nya lebih dari 3? Jika ya, maka dia menjalankan X sama dengan X plus 1. Artinya X-nya itu ditambah 1 baru kemudian dimasukkan lagi ke X. Berarti X-nya akan menjadi 5. Kalau write X dituliskan nilainya ke layar, maka nilainya akan menjadi 5. Ya. Sekali lagi, ya, kalau kondisinya benar, X-nya kondisinya itu true atau false, benar atau salah. Ya. Kalau 4, masukkan nilai 4 lebih dari 3, maka kondisinya benar. Kalau benar, maka X-nya ditambah dengan 1. Sekarang kita coba dengan kondisi yang berbeda. Misalnya dimasukkan nilai 1. Nilaikan 1. Nah, X-nya 1, maka dilihat 1 lebih dari 3. 1 ini lebih dari 3, benar atau salah? Jelas ini salah. 1 itu tidak lebih dari 3. Berarti kondisinya false. Ya.
kondisinya false, maka dengan flowchart seperti ini, apakah X lebih dari 3? Ya. Apakah 1 lebih dari 3? Tidak. Maka dia akan menjalankan langsung menuju ke where X. Tidak menjalankan X sama dengan X plus 1. Ya. Jadi dari pengertian tadi, kalau kondisinya benar maka dia menjalankan aksinya, yaitu X sama dengan X plus 1. Kalau tidak, dia tidak menjalankan X sama dengan X plus 1. Dia langsung menuliskan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya adalah 1. Kita lanjutkan ke struktur yang kedua, if kondisi dan aksi, else aksi 2. Artinya kalau kondisinya benar dia menjalankan aksi 1, kalau tidak dia menjalankan aksi 2. Kita lihat video code-nya. Read X, kemudian if X lebih dari 3, kalau dia lebih dari 3, ya kondisinya ini adalah ini. Ya, kondisi tadi bisa betul bisa salah. Kalau dia betul maka dia menjalankan X sama dengan X plus 1 kalau true. Else kalau salah maka dia menjalankan X sama dengan X plus 2. Contoh, misalnya kita masukkan nilai 10. Apa yang tertulis di layar? Ya. Lihat di sini. X itu 10 lebih dari 3. Ya. Ini X itu sama dengan 10, ya. X sama dengan 10, maka 10 lebih dari 3. 10 dari 3 ini true, ya. Benar. Maka kalau benar dia menjalankan yang ke bawah, ya. Berarti dia menjalankan ya. X lebih dari 3. Ya, maka dia menjalankan X sama dengan X plus 1. Berarti nilai X-nya menjadi 11. Ya, berarti akan tertulis di sini nilainya adalah 11. Sekarang kita lihat kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda, misalnya X-nya sama dengan 2. Dengan 2. 2 lebih dari 3 berarti salah, false. Maka dia harus menjalankan yang tidak. Berarti yang dijalankan adalah X sama dengan X ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kalau dituliskan maka ini nilainya adalah 4. Ya. Nah, saya kira ini akan lebih jelas ya dengan video code dan ditunjukkan dengan flowchart. Kita lanjutkan. Kita coba apakah sudah ditangkap materi yang tadi disampaikan. Sekarang kita coba dengan soal. Apa yang tertulis di layar jika algoritma berikut diaplikasikan dalam program? Nanti akan kita lihat juga kalau langsung dengan program. Soal pertama. Nah, silakan masing-masing menjawab ya. Nanti baru kita bahas dan bandingkan. Yang pertama, X sama dengan 1. Yang pertama, X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Nilai X sama dengan 1. Kemudian if X lebih dari 1, kita lihat kondisinya. Ini kondisi. X lebih dari 1, nilai X-nya 1. Maka kondisinya adalah 1 lebih dari 1. 1 lebih dari 1 ini adalah false. Ya. Ini false karena 1 tidak lebih dari 1. Ya, 1 itu sama dengan 1. Berarti kalau dikatakan 1 lebih dari 1, maka dia salah atau false. Ya. Ingat tadi pada struktur pertama, ya. Kalau tidak ada else, ini menggunakan struktur pertama.
Kalau dia benar, dia akan menjalankan aksi. Kalau tidak, dia tidak menjalankan aksi kalau dia false. Ya. Berarti artinya nilai X atau apapun itu tidak ada yang berubah karena nilainya false. Nah, kemudian baru masuk yang ketiga, tuliskan nilai X di layar. Maka nilai X-nya adalah nilai X yang terakhir, yaitu 1. Ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kita coba implementasikan dalam Python. Nah, tadi dari algoritma itu yang pertama adalah X sama dengan 1, kemudian if X lebih dari 1, dan X sama dengan 3, kemudian tuliskan nilai X. Coba running, nilainya adalah 1. Kedua. Ya, silahkan dicoba, kemudian kita bahas bersama. Yang pertama di sini X sama dengan 1. Ya. Kemudian tuliskan ke layar nilai X. Maka nilai X yang terakhir adalah 1. Maka ditulis layar di sini 1. Selanjutnya X sama dengan X plus 2. X ini ingat adalah X yang terakhir. Berarti 1 ditambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Nilai 3-nya dimasukkan lagi ke X. Berarti nilai X-nya menjadi 3. Ya. Nah, kemudian yang keempat di sini ada struktur if then. Ingat, dia hanya akan melakukan aksi kalau nilainya benar. Sekarang nilai X terakhir itu 3. Ya, kondisinya adalah X lebih dari 3. 3 lebih dari 3. Kondisi ini false. Kalau kondisi false, maka dia tidak menjalankan apa-apa. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 itu hanya tertulis 1. Ya. Dia tidak menuliskan lagi, walaupun di sini ada write X lagi, ya ada 2 penulisan, tapi karena kondisinya salah dia tidak menuliskan lagi nilai X. Lanjut, kita coba implementasikan dalam bahasa Pascal. Yang pertama, bahasa Pascal harus didefinisikan dulu variabelnya, dan satu variabel saja, X integer. Kemudian X sama dengan 1, write X, selanjutnya X sama dengan X ditambah 2. Baris keempat, if X lebih dari 3, dan write, tuliskan ke layar nilai X-nya. Oke, kita coba jalankan programnya. Hasilnya adalah 1. Jadi nilai di layar hanya ada nilai 1. Ke soal yang ketiga, kita menggunakan 2 variabel sekarang. Yang pertama, X sama dengan 1. Maka di sini X sama dengan 1. Y sama dengan X plus 2. X-nya ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka masuk ke nilai Y 3. Sekarang kondisinya if X lebih dari Y. Kondisinya adalah X lebih dari Y. Jadi kondisinya
X-nya 1, Y-nya 3. 1 lebih dari 3 ini false. Berarti dia tidak menjalankan apa-apa. Ya. Tidak menjalankan apa-apa. Di sini berarti tidak dilakukan aksinya. Kemudian lanjut. Write X, dia menuliskan nilai X. Jadi nilai X-nya yang dituliskan adalah 1. Ini jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Kita coba implementasikan algoritma tadi dalam bahasa C. Yang pertama, kita definisikan dulu variabelnya sebagai integer X, Y. Selanjutnya X sama dengan 1. Garis berikutnya Y sama dengan X plus 2. Kemudian if X lebih dari Y, sintaks di bahasa C seperti ini. Jika X-nya lebih dari Y, maka Y-nya sama dengan Y plus 2. Selanjutnya kita keluarkan nilai X-nya. Kemudian return null. Return null ini di dalam bahasa C itu menunjukkan suatu fungsi yang tidak memiliki output, ya. Karena fungsi itu bisa memiliki input, bisa memiliki output atau tidak. Kita coba running, nilainya adalah 1. Ini 1 nilainya. X sama dengan 1, ya. X sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan X plus 2, berarti nilai X-nya 1 ditambah 2, 3, masuk ke Y, Y-nya menjadi 3. Kemudian lihat kondisinya. Kondisinya Y sama dengan X, ya. Artinya kondisi X-nya 1 itu sama dengan 3. 1 sama dengan 3 ya ini udah pasti false karena 1 tidak sama dengan 3. Artinya kalau dia false maka aksinya tidak dijalankan. Nah, aksi di sini ya struktur algoritma seperti ini. Jadi aksinya itu di antara begin dan end. Kalau tidak ada begin dan end berarti dia hanya melihat satu baris instruksi saja, ya. Berarti di antara begin dan end ini karena ini false, ini tidak dijalankan. Nah, jawaban nomor 4 apa yang terlihat di layar, yang tertulis di layar itu tidak ada apa-apa. Tidak ada yang tertulis di layar. Kita lanjutkan. Nomor 5. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan X ditambah 2. Berarti X-nya 1 ditambah 2. 3 masuk ke Y. Berarti Y-nya sama dengan 3. Lalu di sini if X sama dengan Y, lihat X sama dengan Y, ini kondisinya adalah X-nya 1 sama dengan Y-nya 3. 1 sama dengan 3 ini false, ya, atau salah. Nah, di sini struktur yang kedua, ingat struktur yang kedua, kalau dia benar jalankan aksi 1, ini aksi 1. Kalau dia salah, jalankan aksi 2. Ya, kalau ada else. Nah, karena ini salah, false, maka yang dijalankan adalah aksi yang kedua.
Yang kedua itu X sama dengan Y ditambah 10. Y-nya 3 ditambah 10, 13. 13 dimasukkan ke X, maka X-nya berubah menjadi 13. Ya. Kemudian tuliskan nilai X, yang tertulis adalah 13. Lanjut lagi. Soal nomor 6. Ya. X sama dengan 1, Y sama dengan X ditambah 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Kondisi ada if di sini, berarti kita lihat kondisinya. Kondisinya di sini X lebih dari Y atau X sama dengan 1. Berarti ya, kondisi di sini X lebih dari Y berarti 1 lebih dari 3 or ya, X sama dengan 1. X-nya 1 berarti 1 sama dengan 1. Kita lihat di sini 1 lebih dari 3 ini false. 1 sama dengan 1 ini true. Karena kita ini operatornya OR, false or true ini sama dengan true. Ingat bahwa kalau OR atau salah satunya benar atau dua-duanya benar, maka dia akan benar. Berarti kondisi ini ya true. Ya, kondisi ini true. Nah, kalau dia true, maka dia menjalankan apa yang dijalankan. Ini adalah bentuk yang pertama, maka dia menuliskan nilai X. Jadi X yang terakhir itu 1, dia menuliskan 1. Ini aksi yang dijalankan. Karena X lebih dari Y or X sama dengan 1 itu true. Kita lanjutkan, Y sama dengan Y ditambah 2. Y-nya itu 3 ditambah 2, maka Y-nya menjadi 5. Karena nilainya dimasukkan lagi ke Y. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada if. Lihat, kalau if itu lihat. Yang pertama itu kondisi. Setelah if itu kondisi. Kemudian kalau ada else berarti dia menggunakan bentuk kedua. Kalau benar dia menjalankan kondisi 1. Kalau salah dia menjalankan kondisi 2. Sekarang X lebih dari Y. Nilai X terakhir itu 1. Lebih dari Y itu adalah 5. 1 lebih dari 5 ini false atau salah. Kalau salah maka dia menjalankan aksi yang kedua atau aksi setelah else. X sama dengan Y ditambah 10. Maka nilai Y-nya adalah 5 ditambah 10 sama dengan 15 masuk ke X. Berarti nilainya menjadi 15. Kemudian selanjutnya tuliskan nilai X-nya, berarti yang tertulis adalah 15. Jawabannya adalah 1 dan 15. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini bisa dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.